Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yukliasi Pandini dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada qada dan qadar. Pengertian menurut Al-Quran. Qada memiliki beberapa arti diantaranya yaitu 1. Hukum atau keputusan, yaitu Quran Surah Nisa ayat 65. Yang kedua, perintah, yaitu Quran Surah Nisa ayat 23. Yang ketiga, kehendak, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 47. Dan terakhir, mewujudkan atau menjadikan, yaitu Quran Surah Al-Fussilat ayat 12. Sedangkan qadar memiliki arti 1. Kekuasaan atau kemampuan, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. 2. Ketentuan atau kepastian, yaitu Quran Surah Al-Mursalat ayat 23. Yang ketiga, ukuran, yaitu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 17. Dan yang terakhir, mengatur serta menentukan sesuatu menurut batasnya, yaitu Quran Surah Al-Fussilat ayat 10. Kedua, pengertian. Pengertian qada adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai segala hal dan keadaan, kebaikan atau keburukan yang sesuai dengan apa yang akan diciptakan dan tidak akan berubah sampai terwujudnya kehendak tersebut. Qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk dan batasan-batasan tertentu, baik mengenai zat-zatnya ataupun sifat-sifatnya. Jadi qadar bisa dikatakan juga takdir. Yang ketiga yaitu takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu 1. Takdir mubram, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar. Misalnya usia, kelahiran, dan kematian, yaitu tercantum dalam Quran Surah Yunus ayat 49. Yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiar bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, seperti kekayaan, kepandaian, kesehatan, dan lain-lain, yaitu tercantum dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang keempat, dalil nakli tentang qada dan qadar. Dalil adalah suatu penjelasan atau keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Dalil nakli adalah bukti kebenaran yang berdasarkan kepada Al-Quran atau hadis. Berikut adalah dalil nakli untuk qada dan qadar, yaitu Quran Surah Nisa ayat 78, yang kedua Quran Surah Al-Hijr ayat 5, dan yang ketiga Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Yang kelima yaitu tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia baik berupa nikmat ataupun musibah pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir menyadari bahwa ia tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, apakah bencana ataukah nikmat. Kewajiban manusia adalah berikhtiar dan bertawakal agar memperoleh nikmat dan terhindar dari bencana. Yang keenam, contoh qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu, Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai nabi dalam mengajak umatnya kepada kebenaran, beliau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh lahir dan batin agar putranya menjadi anak yang beriman dan saleh. Akan tetapi Kan'an tetap menjadi kafir sehingga meninggal dunia. Dan yang kedua, ada seorang menderita penyakit ginjal selama 20 tahun. Selama itu pula ia menjalani cuci darah. Dokter pun mengatakan kalau ia tidak dapat diselamatkan lagi, akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang ia tetap hidup. Dan yang ketujuh, fungsi iman kepada qada dan qadar. 1. Manusia senantiasa berikhtiar. 2. Giat beribadah dan berdoa. 3. Membuat orang tidak takabur. 4. Sabar menghadapi cobaan. 5. Menumbuhkan sikap optimis. Dan yang ke-8, hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta dan Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap dan perilaku tercela. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.